Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan membuat video mengenai titrasi yang benar dan titrasi yang sebelumnya. Perkenalkan, saya adalah dengan NPM 22203037072. Dan saya Ade Arifatul Azizah, NPM 222030340. Selamat menyaksikan video kami. Halo semua, jadi hal dan bahan yang digunakan untuk praktikum titrasi asam basa yang pertama yaitu ada labu Erlenmeyer, selanjutnya ada batang pengaduk, selanjutnya ada labu takar 100 ml, selanjutnya ada gelas ukur, selanjutnya ada cawan, selanjutnya ada pipet volume, kemudian ada pipet tetes, kemudian corong, dan yang di belakang corong itu adalah labu takar 500 ml. Dan selanjutnya yaitu ada gelas beker, dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada indikator PP, selanjutnya ada padatan NaOH, kemudian ada indikator PP yang sudah dibuat, dan selanjutnya ada cuka, dan yang terakhir yaitu ada aquades. Dan di sebelah aquades yaitu terdapat statif dan juga burit. Dimulai dengan memasukkan cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml menggunakan corong. Untuk kemudian ditambahkan ke dalam aquades 75 ml di dalam gelas beker. Lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml menggunakan corong. Langkah selanjutnya yaitu menggocok kedua larutan hingga homogen secara perlahan. Untuk kemudian diambil sebanyak 15 ml menggunakan pipet volume. Selanjutnya, larutan asam cuka yang telah diambil menggunakan pipet volume dipindahkan ke dalam gelas beker. Untuk kemudian ditambahkan lagi dengan aquades sebanyak 35 ml. Selanjutnya, mengambil 15 ml larutan asam cuka yang telah diencerkan tadi ke dalam labu Erlenmeyer menggunakan pipet volume.
Setelah itu menambahkan 3 tetes indikator pH ke dalam larutan asam cuka menggunakan pipet tetes. Lalu memasukkan larutan NaOH yang telah dibuat menggunakan corong ke dalam labu takar 500 ml. Lalu masukkan larutan tadi ke dalam buret yang telah dipasang pada statif hingga batas tanda menggunakan corong. Lalu, menitrasi sampel asam cuka dengan NaOH yang telah distandarisasi dengan sambil menggoyangkannya secara perlahan sampai terjadi perubahan warna. Kemudian mengamati skala pada buret untuk melihat seberapa banyak NaOH yang digunakan dalam posisi mata yang tegak lurus. Selanjutnya pada praktikum yang salah dimulai dengan memasukkan cuka ke dalam gelas beker sebanyak 25 ml untuk kemudian ditambahkan dalam aquades sebanyak 75 ml. Pada langkah tersebut terdapat kesalahan, yaitu tidak memasukkannya cuka ke dalam gelas ukur lalu langsung menambahkan cuka tanpa menggunakan corong. Setelah itu, masukkan sampel asam cuka yang telah diencerkan tadi ke dalam labu takar 100 ml untuk kemudian digocok hingga homogen. Pada bagian tersebut terdapat kesalahan, yaitu tidak menggocoknya secara perlahan dan tidak memasukkannya menggunakan corong. Selanjutnya, mengambil 15 ml sampel asam cuka yang telah diencerkan tadi ke dalam gelas beker menggunakan pipet volume. Pada bagian tersebut terdapat kesalahan, yaitu praktikan memasukkan lagi larutan tersebut ke dalam labu takar. Lalu larutan tadi ditambahkan lagi dengan aquades sebanyak 35 ml menggunakan pipet volume.
Setelah itu, mengambil lagi sebanyak 15 ml larutan asam cuka menggunakan pipet volume untuk kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Pada bagian ini terdapat kesalahan, yaitu praktikan mengambil jumlah yang berlebih sehingga tidak tepat pada angka 10 ml. Lalu, masukkan larutan NaOH yang telah dibuat tadi ke dalam labu takar 500 ml. Pada bagian ini terdapat kesalahan, yaitu tidak menggunakan corong untuk memasukkan larutan ke dalam labu takar. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam buret yang telah dipasang pada statif hingga batas tanda. Pada bagian ini terdapat kesalahan, yaitu praktikan tidak menggunakan tisu untuk mengganjal statif sehingga buret dalam posisi yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu menambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam larutan. Namun pada bagian ini terdapat kesalahan, yaitu praktikan mengambil lebih dari 3 tetes indikator PP. Selanjutnya menitrasi sampel asam cuka dengan NaOH yang telah distandarisasi sambil menggoyangkannya secara perlahan hingga terjadi perubahan warna. Namun pada bagian ini terdapat kesalahan, yaitu praktikan menambahkan terlalu banyak titran sehingga warna terlalu pekat. Pada praktikum ini didapatkan hasil analisis data, yaitu perhitungan konsentrasi NaOH sebesar 0,1 m, perhitungan kadar cuka sebesar 0,21 m, dan pada pengenceran 1 didapatkan hasil yaitu 0,7 m. Pada pengenceran 2 didapatkan hasil sebesar 70 ml dan persentase kadar cuka yaitu 16%. Sekian video praktikum dari kami. Thank you for watching.